Petugas pertolongan pertama pada kecelakaan. Outline, definisi, persyaratan, jumlah petugas P3K, tugas dan tanggung jawab, kewenangan dan batasan, kompetensi wajib, identitas dan penandaan petugas P3K, kesalahan umum. Tujuan: memahami persyaratan petugas P3K, mampu menentukan jumlah kebutuhan petugas P3K, memahami tugas dan tanggung jawab petugas P3K, mengerti kompetensi wajib petugas P3K, mampu memahami identitas dan penandaan petugas P3K. Definisi: pekerja yang ditunjuk secara resmi oleh perusahaan dan telah mendapat pelatihan serta sertifikat P3K yang bertugas memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan atau kondisi gawat darurat di tempat kerja sebelum penanganan medis lanjutan. Persyaratan: memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K dari kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Syarat: A. Bekerja pada perusahaan yang bersangkutan. B. Sehat jasmani dan rohani. C. Bersedia ditunjuk menjadi petugas P3K. D. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang P3K di tempat kerja yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan. Permenaker Nomor 15/2008 Pasal 3 Ayat 01 dan 02. Keistimewaan petugas P3K. Petugas P3K dalam melaksanakan tugasnya dapat meninggalkan pekerjaan utamanya untuk memberikan pertolongan bagi pekerja atau buruh dan atau orang lain yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. Permenaker Nomor 15/2008 Pasal 4. Jumlah petugas P3K. Tiga faktor utama dalam perhitungan: jumlah tenaga kerja, tingkat potensi bahaya tempat kerja, pembagian waktu kerja, shift. Langkah sistematis menghitung kebutuhan petugas P3K. Langkah 1. Tentukan jumlah tenaga kerja. Hitung total pekerja aktif termasuk pekerja tetap, pekerja kontrak, pekerja shift malam, tenaga operasional lapangan. Catatan: jangan hanya menghitung pekerja kantor. Langkah 2. Tentukan tingkat potensi bahaya. Langkah 3. Gunakan rasio petugas P3K. Semakin tinggi resiko, semakin banyak petugas. Jumlah yang ditetapkan adalah minimal. Harus tersedia di setiap shift. Dalam audit, auditor akan menilai kecukupan, bukan sekedar ada. Langkah 4. Hitung kebutuhan per shift. Jika bekerja dalam beberapa shift, setiap shift wajib memiliki petugas P3K. Tidak boleh satu petugas dihitung untuk 2 shift sekaligus. Rumus praktis: jumlah petugas P3K sama dengan kebutuhan minimal dikali jumlah shift. Langkah 5. Pertimbangkan faktor tambahan. Tambahkan petugas bila area kerja luas terpencar, lokasi jauh dari fasilitas kesehatan, resiko khusus, listrik tegangan tinggi, ruang terbatas, bahan kimia, tingkat kecelakaan tinggi. Permenaker Nomor 15/2008 Pasal 5 Ayat 2. Pengurus wajib mengatur tersedianya petugas P3K pada A. Tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter atau lebih sesuai jumlah pekerja buruh dan potensi bahaya di tempat kerja. B. Tempat kerja di setiap lantai yang berbeda di gedung bertingkat sesuai jumlah pekerja buruh dan potensi bahaya di tempat kerja. C. Tempat kerja dengan jadwal kerja shift sesuai jumlah pekerja buruh dan potensi bahaya di tempat kerja. Contoh perhitungan. Kondisi: jumlah pekerja 120 orang, luas area 2.500 meter persegi, bangunan 2 lantai, jenis pekerjaan, konstruksi dan listrik, tingkat risiko tinggi, shift kerja 2 shift. Langkah: klasifikasi risiko tinggi,
Tentukan kebutuhan minimal sesuai regulasi, pastikan setiap shift tersedia petugas, tambahkan cadangan, cuti, sakit. Kesimpulan, petugas P3K tidak boleh hanya 1 atau 2 orang, harus ada cukup petugas terlatih di tiap shift, biasanya ditambah 1 atau 2 orang sebagai backup. Kesalahan umum dalam perhitungan petugas P3K. Menghitung total tanpa memperhitungkan shift, mengabaikan tingkat risiko, mengandalkan satu petugas untuk semua area, tidak menyediakan cadangan, petugas tidak bersertifikat. Kesalahan ini sering menjadi temuan audit SMK 3 dan ISO 45001. Bukti kepatuhan yang harus disiapkan. Untuk audit, regulator, perusahaan harus memiliki matriks kebutuhan petugas P3K, SK penunjukan petugas P3K, sertifikat pelatihan P3K, jadwal shift petugas P3K, daftar sebaran lokasi petugas. Permenaker Nomor 15/2008 Pasal 7. Pengurus wajib memasang pemberitahuan tentang nama dan lokasi petugas P3K di tempat kerja pada tempat yang mudah dilihat. Petugas P3K di tempat kerja dapat menggunakan tanda khusus yang mudah dikenal oleh pekerja buruh yang membutuhkan pertolongan. Untuk ayat 2, mengikuti ISO 71010, Safety Sign. Tugas petugas P3K. A. Melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja. B. Merawat fasilitas P3K di tempat kerja. C. Mencatat setiap kegiatan P3K dalam buku kegiatan. D. Melaporkan kegiatan P3K kepada pengurus. Tanggung jawab petugas P3K. A. Sebelum terjadi kecelakaan, mengikuti pelatihan dan refresh P3K, memeriksa kelengkapan kotak P3K, memahami SOP tanggap darurat, mengidentifikasi resiko P3K di area kerja. B. Saat terjadi kecelakaan, mengamankan lokasi kejadian, menilai kondisi korban, ABCDE, memberikan tindakan P3K sesuai kompetensi, menggunakan APD, menghubungi bantuan medis. C. Setelah penanganan, mengawal proses rujukan korban, mencatat tindakan P3K, melaporkan kejadian ke atasan atau K3, mendukung investigasi kecelakaan. Formulir pencatatan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan. Kewenangan dan batasan petugas P3K. Kewenangan: memberikan pertolongan pertama dasar, menggunakan peralatan P3K, menghentikan aktivitas sementara demi keselamatan. Batasan: tidak melakukan tindakan medis lanjutan, tidak memberikan obat resep, tidak melakukan tindakan invasif, tidak menggantikan tenaga medis. Kompetensi wajib petugas P3K. Penilaian korban, ABCDE, penanganan perdarahan, luka, fraktur, penanganan luka bakar, CPR dan AED jika tersedia, evakuasi korban aman, penanganan paparan bahan kimia, triase, kegawat daruratan. Identitas dan penandaan petugas P3K. Surat penunjukan resmi, SK, tanda pengenal petugas P3K, informasi petugas dipasang di area kerja. Kesalahan umum petugas P3K. Bertindak tanpa mengamankan lokasi, melebihi kewenangan medis, tidak menggunakan APD, tidak mencatat tindakan P3K, panik dan tidak mengikuti SOP.